Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali gue bisa menyapa kalian lagi di konten gue cuap-cuap sendirian. Nah, di konten cuap-cuap sendirian gue episode kali ini, gue ingin cuap-cuap tentang berita yang lumayan cukup viral di beberapa minggu terakhir ini, yaitu dihukumnya seorang siswa SD di Medan dikarenakan sudah 3 bulan menunggak SPP. Nah, ini gue lihat komentar-komentar para netizen gitu ya, terus gue lihat juga beritanya di televisi. Menurut gue, dihukumnya siswa ini untuk belajar di kelasnya tapi tidak di meja tapi di lantai, itu menurut gue sih ada salahnya sih ya. Ada salahnya nih dari pihak si guru. Kenapa? Karena menurut gue kayaknya masih ada cara yang lebih wise lah. Ada cara yang lebih bijak lagi untuk memberitahukan, bukan menghukum sebenarnya. Karena menurut gua ini nggak ada ranahnya si anak ya untuk istilahnya mengetahui lebih jauh tentang nunggaknya bayaran sekolahnya dia gitu ya. Jadi kalau menurut gua sih ya harusnya gitu ya, si gurunya ini memanggil ke ruangan guru untuk diberitahukan kepada orang tuanya bahwa sudah menunggak 3 bulan SPP-nya gitu kan. Dan yang dari berita yang gue dengar ini, sebenarnya sih kalau yang gue simpulkan, sebenarnya orang tua si anak ini nggak susah-susah amat sih kalau yang gue lihat ya, yang gue lihat dan gue dengar. Apalagi bisa dibilang dia mendapatkan bantuan semacam kayak Kartu Indonesia Pintar sejumlah 450.000. Ya itu kan menurut gua selama bisa mengupper selama 7 bulan lah ya. Oke lah, banyak komentar-komentar yang pro dan kontra. Pro dengan apa namanya si gurunya, dan ada juga yang kontra dengan gurunya, maksudnya berpihak ke orang tuanya gitu ya. Tapi kalau gue pribadi, dari kacamata gue pribadi adalah, ya gue nggak tahu terlepas ini orang tuanya single factor atau enggak, ya menurut gue orang tua itu memang sudah harus memperhitungkan bahwa kalau sudah mempunyai anak yang usia sekolah, ya kita sebagai orang tua apapun caranya, bagaimanapun susahnya kita mendapatkan uang, ya mau nggak mau gitu ya, kita harus mendahulukan kepentingan anak gitu ya, apalagi ini urusan sekolah gitu. Gue bukan berarti tidak memihak kepada orang tuanya ya, tapi kalau gue melihatnya dari kacamata gue sendiri adalah, ya lu sudah dibantu juga kan oleh pemerintah sejumlah 450.000 yang menurut gue ya lumayan lah untuk mengcover tadi selama 1 tahun sekolah, ya 7 bulan lah lu sudah bisa mengcover untuk SPP-nya gitu. Ya lu tinggal nyari sisanya gitu kan. Toh juga yang gue tahu bayaran si anak ini bisa dibilang ya nggak mahal lah, cukup murah, 60.000 ya. Walaupun banyak juga komentar yang bilang walaupun murah tapi kan kalau misalkan nggak punya duit, memang benar-benar nggak punya duit, ya gimana gitu kan. Ya gue paham, tapi kalau gue dari sisi orang tua ya itu menurut gue sih no debat bahwa ya lo mau gimana pun juga lo harus mendahulukan apa namanya anak lo untuk bersekolah gitu ya. Kalau memang lo concern untuk membuat anak lo mendapatkan pendidikan gitu. Beda cerita kalau nggak ada concern ke situ ya. Ya walaupun bahasanya memang zaman sekarang lagi susah, tapi menurut gua ya kita sebagai orang tua memang nggak ada pilihan lain untuk ya udah, ya lo harus menyekolahkan anak lo gitu kan. Apalagi bisa dibilang murah gitu ya, terlepas
Oke lah, banyak statement yang bilang kan ada sekolah negeri yang gratis ya, kita kan nggak pernah tahu ya, maksudnya entah dari kan gratis juga ada banyak syaratnya gitu ya, dari zonasi dan segala macam ya. Mungkin si anak ini tidak terpenuhi dari syarat zonasinya, kan kita juga tidak pernah tahu. Tapi dengan konsekuensi memiliki anak dan harus menyekolahkan sih, harusnya itu ya yang harus difikirkan atau diutamakan oleh untuk seorang orang tua gitu ya. Jadi ya nonebat yang tadi gue bilang, kalau menurut gue sih seperti itu ya. Jadi untuk menyingkapinya ya mau nggak mau, atau ya pilihannya kan cuma dua, lo mengusahakan sebagaimana untuk anak lo tetap bersekolah, atau ya udah tinggal bilang anaknya, nak, mama nih atau ayah nih lagi nggak bisa, belum punya uang untuk bayar sekolah kamu di rumah aja ya. Ya itu dia ya, mau gimana. Tapi kan kalau misalnya memang lo tetap mempunyai concern untuk anak lo bisa mendapatkan pendidikan, ya segala daya dan upaya kan harusnya dilakukan gitu kan ya. Jadi menurut gua di video yang viral ini sih ya, ada dari gurunya juga ada salahnya dengan cara menghukum belajar di lantai. Tapi kalau gue lebih mengutamakan adalah ya harus dipertanyakan nih, maksudnya oke lah tanggung jawab memang, tapi kan harus dipertanyakan juga segimana jauh gitu lo bertanggung jawab atas anak lo gitu sih. Ya cukup sekian konten cuap-cuap sendirian gue episode kali ini. Ditunggu konten cuap-cuap sendirian gue episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.